Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Kali ini saya sedang berada di salah satu kampung tematik di Kota Tangerang nih. Ini terbaru dan lagi viral-viralnya nih. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau kenalin nih. Sejahtera untuk semuanya. Bapak yang di samping saya ini namanya Pak Ibnu Jandi. Beliau ini inisiator dari ini nih, Kampung Pink. Ini berada di mana, Pak? Di RW 09 Kelurahan Tanah Tinggi Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang lengkap ya. Iya, boleh juga. Google Map langsung ketemu tuh. Pak izin Pak, saya mau nanya Pak. Misalnya dari awal dari pembangunan Kampung Pink ini bagaimana? Cerita Awalnya adalah gagasan dari teman-teman pemuda yang merasa gelisah, kampungnya dibilang daerah hitam, daerah merah, daerah brengsek, daerah preman, dibilang daerah bandit gitu kan. Berangkat dari stereotip kayak gitu, mereka punya gagasan adalah bagaimana untuk merubah image itu, merubah perilaku dengan berkarya, berkreativitas. Salah satu karya kreativitas yang mereka gagas adalah membuat sebuah kampung, itu namanya Kampung Pink. Sebelum berangkat dari Kampung Pink, mereka punya organisasi namanya Kampung Rumah Kita, sekumpulan para pemuda yang merasa gelisah, ingin punya kemajuan, ingin mendermabaktikan kemampuannya, ingin membangun kampungnya, juga ingin mendukung program pemerintah. Mereka akhirnya berembuk berdiskusi ingin dibuatkan namanya konsep kampung, bedah kampung di RW 09, jadilah namanya Kampung Pink. Kampung walaupun dikatakan bandit, preman, tapi hatinya Hello Kitty, hatinya mulia. Ya, sebelum ke dalam ke lebih situ ya saya penasaran, kenapa namanya Pink? Kita nih misalnya ngelihat di medsos, aduh Kampung Pink nih, apa sih di dalamnya gitu? Apa filosofis dari kata pink itu sendiri, Pak? Pink itu kan mulia, pink itu kan penuh dengan cinta kasih sayang gitu kan. Artinya adalah walaupun wajahnya bandit, badannya kelakuannya sangat, tapi hatinya adalah mulia gitu loh. Jadi dasar itulah bahwa memang tantangan pink ini gitu kan. Wah, wajah bandit dibilang dulu hunting, daerah preman, daerah hitam, tiba-tiba pink. Itu untuk sekaligus sebagai perubahan drastis, atau kalau kayak saya minjem adalah programnya Presiden Jokowi, perubahan perilaku, revolusi mental. Nah, mudah-mudahan revolusi mental ini terjadi di masyarakat RW 09, khususnya adalah para penggagas, para pemuda ini yang merasa gelisah, kampungnya dibilang adalah daerah hitam. Paradoks juga ya, di sini katanya rawan gitu, rawan bandit, tapi pink namanya. Paradoksnya ya, itu penjelmaan nanti. Jadi bahasa itu pink itu sudah mudah-mudahan sudah bisa merubah image. Oh, pink gitu kan bikin orang penasaran. Iya, gitu. benar Aneh gitu kan. Lucu ya. Daerah bandit, daerah preman tiba-tiba pink, apa nggak salah gitu kan? Iya. Ya nggak salah, yang mengartikannya saja yang salah. Oke, siap. Pak, ini lagi rame-rame nih di media sosial nih. Kampung Pink, sarangnya bandit, dijadiin kampung tematik Kampung Pink gitu. Gimana sih itu maksudnya sarangnya bandit? Apa konotasi yang sebenarnya? Ya, dikatakan stereotipnya itu adalah katanya ada narkoba, katanya premanisme, tukang berantem, ada judi, ada sambung ayam. Malah kalau orang bilang di luar sana mah banyak apotik 24 jam hidup, artinya banyak transaksi gitu kan ya. Minimarket narkoba dulu di sini namanya. Gitu. Iya. Nah, tinggi. sekaligus untuk merubah hal kayak gitu adalah keberanian terobosan baru. Sebelum orang lain berubah, ini teman-teman inilah mereka berubah total, drastis amat total. Saya pikir ini sebuah langkah yang sangat amat bangga saya gitu kan. Ya sudah, nanti kita sama-sama kita buktikan di luar sana bahwa kita adalah bukan orang yang mereka sangkakan jelek gitu. Saya dapat informasi nih, kalau misalnya warga Tanah Tinggi sendiri nih, kalau ngelamar kerja tuh susah karena udah dicap kayak begitu tuh, misalnya kriminalitasnya tinggi. Itu bukan satu orang dua orang yang cerita ke saya. Mungkin sudah 5 tahun 10 tahun yang melampau cerita kayak gitu. Kan saya juga jadi miris. Sementara saya banyak keluar keliling Indonesia, banyak keluar untuk membangun kampung di mana-mana, banyak bikin kajian analisa dan riset,
Sementara di kampung saya sendiri adalah diledekin sama teman-teman, ngebangun kampung orang bisa, masa ngebangun kampung sendiri nggak bisa. Nah, itu pukulan berat bagi saya. Oke, yuk sama-sama kita lakukan. Nah, itulah niat baik berangkat dari teman-teman ya, mulia ingin mendapat kebaikan, bahwa tidak selamanya mereka dikatakan baik bahwa mereka adalah tidak mampu berkarya. Nyatanya dia mampu berkarya, dan kemarin disupport oleh PT Propan Raya, disupport juga oleh pemerintah Kota Tangerang. Itu kan sangat luar biasa, karena ada suatu perubahan itikat baik, ada PT Propan yang ingin menjadi sponsor utama, ada Pemda yang ingin juga menjadi kolaborasi kerjasama di sini. Dunia usaha, pemerintah dan masyarakat ini kan sangat cakep sekali. Dan kenapa PT Propan mau jor-joran menjadi sponsor utama? Kenapa Pemda mau menjadi juga adalah kolaborasi di sini? Karena begitu lihat konsepnya, wah ini cakep gitu kan. Dan ini sebuah terobosan yang paling hebat. Mudah-mudahan menjadi pilot project, menjadi cerita untuk di mana-mana gitu kan. Kan tidak gampang berubah perilaku. Yang paling susah itu kan berubah perilaku. Ngecat mah gampang kan, yang dicat benda mati kok. Bikin kampung tematik gampang kan, yang kita lakukan benda mati kok. Tapi yang melakukan sekarang adalah benda hidup, yaitu manusia. Oke, siap. Kayak bukti gitu ya di belakangnya itu. Nah, ini salah satu karya. Salah satu karya ini adalah gubuknya kampung rumah Ini kita. jadi sekret nih. Iya, sekretariat ini dibangun oleh mereka semua. Oke. Buku pulang segala macam karya mereka. Ini saya sebelum mendalam soal konsep nih. Oh, tapi tuh ada kereta tuh, kereta bandara tuh. Kereta bandara Kuta ya. Karena Di ada. tim Berlin ya. Ya. Pak, saya sebelum mendalami konsep nih Pak, saya ada pertanyaan lebih nakal lagi Pak. Bapak kok percaya gitu Pak sama apa ya, misalnya sama kawanan dalam tanda petik bandit itu kerjasama sama Bapak? Memang saya diprovokasi terus, minggu saya ngelayani, 2 minggu ngelayani, saya layani terus. Mereka sampai ngegedor-gedor rumah saya, ayo bang kita mau berubah, ayo bang kita mau berubah. Bener lo mau berubah ya, gue bikin ini. Maunya mereka itu? Iya, jadi kan masa saya tega gitu kan, orang sudah berkali-kali seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu. Ya sudah, masa saya juga harus membiarkan mereka seperti itu, yang mau punya keinginan untuk berubah, kemudian saya diam aja? Enggak juga kali. Nah, kita lakukan itu, ayo kita sama-sama lah. Nah, maka saya presentasikanlah konsep itu. Ini kayak gini mau nggak? Ini berat loh ujiannya, saya bilang gitu. Ini enggak 3 bulan minimal harus bertahan loh. Siap katanya, bener ya. Nah, kesiapan itulah makanya, ayo saya melebur. Nah, melebur itu dibuktikan. Ini cara salah satu buktinya nih. Ini konkret nih. Bangunan sekret ini lucu, yang menarik, warnanya pink semua. Berapa dalam tanda kutip tuh bandit itu yang misalnya diikut sertakan dalam pembangunan ini Pak? Ya oknumnya, ya oknum-oknum mungkin adalah nggak bisa dihitung dengan jari, dihitung dengan jari nggak enak juga gitu kan. Enggak, pokoknya adalah ini kolaborasi kiai, ustadz, mudah-mudahan ini adalah bandit yang menjadi ustadz gitu kan. Jangan ustadz menjadi bandit gitu kan, ini kan hebat. Bandit yang menjadi ustadz, merubah perilaku dan lain sebagainya. Kalau bahasa Al-Quran itu ya bilhal, ayo kita buktikan secara fakta dan nyata gitu kan. Begitulah kira-kira. Oke, siap. Nah sekarang saya mau mengulas lebih dalam lagi soal konsep. Konsep yang Bapak tawarkan ini bagaimana? Konsep pink ini ternyata adalah bisa diterima oleh semua masyarakat. Bahkan cemburu masyarakat Tanah Tinggi. Bukan RW 09 saja. Di luar dari RW 09 mereka cemburu. Kenapa cuma RW 09-nya? Emang mau dibikin? Ya kita mau ya, nanti dulu lah, saya bilang gitu. Kita lihat dulu ini, kalau ini berhasil insya Allah nanti merambah kemana-mana. Ya konsep yang ditawarkan ini misalnya ngecek warna pink aja atau bagaimana? Warna pink, variasinya putih, variasinya ungu, dan nanti adalah punya banyak variasi-variasi lain. Kemudian kita nanti membenahi selokan, membenahi jalan, kemudian ada tanaman seperti ginilah kita bikin lebih indah. Kita juga nanti mau bikin mainan anak-anak, bikin juga taman, bikin juga tempat olahraga gitu. Bukan sekedar untuk ngecat rumah, tidak. Kita juga harus mungkin nanti adalah ada artis seniman lukis untuk edukasi, mural dan graffiti. Berarti yang dicat itu lingkup RW 9 semua?
Sementara ini adalah RW khusus RW. Berapa unit rumah Pak yang dicat? 404 rumah dengan luas lahan kurang lebih 12,5 hektar. Apa dicek doang apa emang sekadar gambar gitu? Ada gambar-gambar. Nanti ada gambar-gambar pesan moral kayak sekarang lagi protokol kesehatan, kita bikin itu gambarnya harus edukasi yang santun, mengangkat kearifan lokal, menceritakan budaya lokal asli, seasli-aslinya warga tanah. Dan itu harus genuine, original. Ini baru kemarin nih kampung ini apa istilah kata groundbreaking gitu kan, baru misalnya mau dibangun nama itu yang langsung Pak Sekda Pak ya. Pak Sekda Kota Tangerang didampingi Kepala Bapeda Pak Sugiarto Ahmad Bakjaya. Ya, mereka bilang ini jadi rujukan nanti misalnya buat jadi destinasi wisata. Apa Pak yang ditawarkan misalnya buat apa menarik para pelancong gitu buat datang kemari? Jangan Anda yang bertanya, saya aja sebagai konseptor bingung gitu kan. Iya. Daerah Brong. Benar. Apa yang bisa mau dijual gitu? Ini kita aman nggak nih datang ke sini? Barangnya misalnya tamu ini kita aman nggak datang Nah, ke sini? kan salah satu itu. Ya, saya yakinnya karena begitu nama Ping, begitu mau dirubah ternyata adalah sambutannya luar biasa, khususnya lingkungan setanah tinggi, bahkan di luar sana, bahkan pemerintah daerah juga adalah oke, kita sambut baik gitu. Mudah-mudahan menjadi viral karena ada cerita sejarahnya nanti. Iya, benar-benar. Bahwa daerah yang dikatakan hitam, preman segala macam itu ternyata bisa berubah. Mudah-mudahan itu menjadi daya tarik masyarakat di luar sana dan mudah-mudahan hasilnya menjadi destinasi wisata perubahan. Ada misalnya ada sarana buat bermain anak gitu. Iya, Taman atau segala macam. Iya. Oh, itu yang menarik. Ya, harus juga. semarak lah. Ya. Harus ceria. Seperti itu, ceria PT Propan. Sponsor utama ini PT Propan. Kenapa PT Propan mau itu, Pak? Karena Sponsor utama. terakhir adalah kita rapat dengan Direktur PT Propan. Saya presentasi ulang, detail saya ceritain itu. Yang mengatakan revolusi mental pun juga Direktur PT Propan. Wah, ini revolusi mental, cakep ini. Dan ini bisa viral ini. Jadi satu perubahan karakter yang paling baik, perubahan manusia, gampang. Kalau cat mah gampang, ngecat mah gampang, merubah bangunan mah. Tapi membangun karakter manusia itu berubah itu yang paling susah. Nah itu dikatakan oleh Gubernur dan makanya Direktur PT Propan Pak Yono itu udah kita kerjasama. Kita bantu teman-teman di tanah tinggi. Oke. Saya mau ngasih informasi juga nih, Bapak Ibnu Jandi ini juga pernah garap kampung tematik awal di Kota Tangerang itu namanya Kampung Bekelir Pak. Kampung Bekelir. Dan beliau ini Sudah berhasil. mendunia. Iya udah mendunia segala macam gitu. Nah saya mau nanya, Ada Kampung Tobat. ada Kampung Kampung Tobat Bandara. lagi. Oh spesialis KPK. sebenarnya. KPK di belakang juga tuh. Ada sebelah. Kampung kita ya. Nah saya mau nanya terakhir Pak nih Pak. Ya. Kampung Pink ini kalau misalnya apa ya lagu Armada mau dibawa kemana gitu, ada sinergi apa dengan Pemkot sendiri gitu misalnya ada kebijakan yang buat ke depan. Memang ini konsepnya harus berbanding lurus bangun dengan RPJMD pemerintah daerah. Harus berbanding lurus. Artinya program ini bukan asal program. Program ini harus mendukung program pemerintah daerah. Terutama adalah peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara, peran masyarakat dalam pembangunan. Maka hasil misalkan ini sudah jadi Kampung Pink, maka hasil konsep ini akan saya serahkan ke Pemda dan ini harus menjadi aset. Nah nanti adalah Pemda selanjutnya untuk ngurusin kemajuannya, perkembangannya, kulinernya segala macam. Seperti ada kebutuhan jalan, kebutuhan selokan, Pemda nanti yang harus bertanggung jawab. Dan ini mudah-mudahan nanti menjadi aset Pemda. Ketika ini menjadi aset Pemda, menjadi destinasi wisata, berarti ini akan menjadi arsip pemerintah daerah. Dan itu adalah sistem labelnya berkepanjangannya karena visi misinya adalah bukan visi misi jangka pendek, tapi visi misi jangka panjang. Ini harus bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pemasukan sektor UKM, sektor ekonomi masyarakat, karena kita juga mau bikin kuliner. Oh di sini ya UMKM ya, yang lagi misalnya lagi rame-ramenya sama Pak Presiden dibantu bantu Presiden itu. Oke siap. Pak terima kasih banyak nih Pak, udah sore nih Pak. Dengan senang hati. Iya. Udah kita akhiri diskusi yang menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Jangan lupa subscribe ya.